Oke, jumpa lagi bersama saya Anggara Surangga dan Kim Jong Un alias Aldi Blooming Manja dalam acara Bengkel Cinta Podol Asu. Season kedua kali ini akan kami mulai dengan sulap-sulip susulapan. Ayo deh, show off deh, sulap mana deh? Sim salabim abrak-abrak. Nah, ayah kan tinggal itu. Teu kudu meuli aing mah, hayang gorengan tinggal sulap. Hayang udud tinggal meuli. Tidak disponsori oleh pedagang gorengan ujung murung. Nah, mangga teteh beli wadah gorengan, mangga sama langsungnya ka dieu. Kan naon interview-nya pandangan unggul kan. Bisa jeung pemutong gitu. Menang eksis di dia mana? Ulah kusaha atuh. Kita mah tidak menghalangi orang untuk terkenal ya. Nah, Mangga. lanjut Kim Jong Un mau nanya apa silahkan. Istilahnya kan orang dengekeun kita tadi kan istilahnya berkarya nyata inti itu tidak soal popularitas. Lantas apa sih yang jadi apa ya? Atau pengen berkarya nulis we, bikin lagu we atau gimana sih teh? Makanya sebenarnya konsep berkarya itu tidak langsung ya, tidak langsung menuju ke titik sekarang. Jadi semua berproses, bahkan alasan kenapa berkarya pun pada akhirnya juga ada metamorfosisnya ya, maksudnya berkembang lah gitu. Ya awalnya simple karena saya teh resep nyanyi, tadi nama resep nyanyi tapi tuh bisa nyanyikan lagu batur karena goreng. Akhirnya karena pengen nyanyi saya bikin lagu. Mengenahin karena lagu sorangan mah dibawa kena mau urang weh gitu kan. Nah, eta pertamanya itu. Terus yang setelah itu mulai pengen band-bandan, akhirnya bikin lagu karena suka sama band-band tertentu, akhirnya pengen mencapai level situ, akhirnya bikin. Terus masuk ke fase GR, ternyata musik itu bisa dipakai sebagai senjata gitu ya, bisa dipakai untuk senjata. Kalau misalnya dulu tuh teman-teman mereka berjuang kayak demo turun ke jalan atau misalnya apapun lah ya bentuknya, ternyata bisa dilakukan dengan bernyanyi. Dan gimana cara kita, kayaknya musik lebih halus pada saat itu karena memang masih takut juga baru kuliah dan bla bla bla, akhirnya bikin lagu. Protes kita ditunya lewat lagu. Bentuk protes ya. Ya, bentuk protes awalnya. Cuman kalau kesini sih lebih ke ada sesuatu yang belahnya disebut halu, disebut gelo ge baenya. Orang jujur weh. Bebas. Ya bari ngopi teh seriusnya abis. Agak lapar gitu. Sanes ngopi eta mah nempe. Oh, nempe. Tahu mah ieu. Halaman nempe. Bener. Cimpring tapi ya sih kan. Jadi ketika proses berkarya yang lumayan panjang saya teh selalu merasa bahwa kita teh kan hidup teh banyak pertanyaan ya. Saya banyak pertanyaan. Nah, kadang-kadang jawaban teh bukan datang dari luar gitu, datang dari diri sendiri. Nah, kalau saya mah sejauh ini, selama ini ketika saya boga masalah jatuhnya pasti bikin lagu. Dan ketika jadi saya bikin ya. Setelah lagunya jadi, baru saya sadar bahwa nasihat ada di situ. Jadi ada sebuah penyadaran gitu ketika kita lihat karya yang tadinya sebagai saya yang menciptakan, terus setelah itu saya coba melihat lebih utuh lagi, ternyata ya di situ bukan apa ya, ternyata nasihat itu datang dari diri sendiri. Dan akhirnya saya mengambil kesimpulan adalah berkarya itu adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan sesuatu yang lebih besar dari kita. Iklan. Oh ya ucing, kenapa ucing dia bisa rek asukin tren. Nah, teteh untuk berkarya ini biasanya ya ada banyak musisi-musisi, seniman-seniman yang saya berkarya ini karena terinfluence atau terinspirasi oleh siapa teteh, ada nggak inspirasi, influence siapa gitu, musisi atau siapa? Kalau bicara soal suka banyak. Terinfluence pasti banyak atau enggak. Cuman kalau masalah berkarya mah ketika kamu bikin musik buat
yang urang ya, ketika saya bikin musik, kadang inspirasi bukan datang hanya dari musisi gitu, dari hal-hal yang saya lihat, dari apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan gitu. Ya, inspirasi bisa datang dari mana aja, tapi kalau misalnya influence musik datangnya dari mana, dari siapa atau kiblatnya ke siapa, tuh indah urang mah segala abus nggak. Tapi bener di, orang kan geus ngadengeun lagu teh henteu teh aya kana 20 lagunya yang sudah didengar ya sama saya. Beda-bedanya. Beda-beda. Dan saya pikir saya dengar gitu. Biasanya kan aya lagu ngadengeun lagu saha misalnya. Anjing ieu mah jiga band ieu laguna mirip ya gripna. Oh iya. Lagu teh henteu mah eueuh sia. Aing mikir ieu jiga saha eueuh. Sarua jiga urang ngadengeun baheula aya Sheila on Seven nya. Iya. Sheila on Seven teh jiga saha tuh lagu Sheila on Seven sok. Aya yang mirip saha gitu misalkan. Berarti kurang lebih mah lagu-lagu perjuangan istilahnya seperti marginal, cuma itu mah genrenya punk, ya mah baladnya. Nah, enggak, sebenarnya gini, ketika berbicara tentang perjuangan, saya teh bukan orang yang sangat agresif ya. Jadi si lagu-lagu saya teh cenderung lebih impresif sebenarnya. Jadi ketika berbicara tentang perjuangan, kadang yang disampaikannya untuk orang yang tua muka orang akan jatuhnya jadi lagu cinta gitu. Tapi sebenarnya untuk orang-orang yang kenal saya, dia tahu sudut pandang saya dari mana dan saya memandang apa gitu. Arti nggak? Saya membahas apa di lagu itu. Ya tapi emang aya oge sih lagu-lagu nu tarik lah ya. Aya nu judulnya Jadi Tanah Merdeka dan bla 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 ya lah. Dalam pelukan teh naon anu harita teh? Foto Jenderal Sudirman. Nah, eta tah Perang dalam Pelukan. Perang dalam Pelukan judul laguna. Teteh bikin lagu itu menggambarkan ada foto Jenderal Sudirman sedang berpelukan dengan Insinyur Soekarno, presiden pertama. Itu merespon foto itu ya. Jadi lagu. Ya jadi lagu karena kieu karena meureun urang jelema gelo nya ceuk batur. Akhirna nu ngadatangan ka urang teh jelema nu boga ide-ide gelo. Nah, kalau orang mah kan gini, lamun aya foto teh dibahas di itu. Nah, kalau ke saya mah ti aya foto respon lah nyeun lagu tina foto. Ti urang boga novel samprekan lah. Kan jelema gelo unggul ya. Nu kitu jelema gelo lah, Bro. Kela-kela. Soal gelo jeung waras kieu menurut saya nya. Jelema gelo nu sabener namanya eta jelema nu ngaku waras. Aing pernah ningali nu gelo di alun-alun ditewak ku Satpol PP. Ditewak kamu kan ditaikeun kana truk. Pak, abi mah waras, Pak. Tuh ngaku waras nu gelo nyaan mah. Nu gelo sabenerna mah da eta. Ya, kalau kata orang makan ya normatif ya, saya tidak normatif sih. Ya maksudnya banyak orang yang minta kayak ti respon foto dong jadi musik gitu. Kadang ya saya nggak tahu apakah banyak orang yang melakukan itu atau tidak gitu. Tapi kalau sampai saat ini mah emang banyak orang-orang yang meminta saya merespon sesuatu untuk jadi musik, tapi dari sesuatu yang agak-agak sulit untuk jadi musik gitu. Tapi sebenarnya batas menurut orang ya, batas antara gelo jeung teu mah kumaha sudut pandang. Iya. Si Einstein kan di zaman gelo tapi kan jenius gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Karena gelo itu artinya ini lebih ke keren. Siga anjing deui lah. Lamun di Sunda. Anjing si edan. Maksudna lain anjing dalam gitu kan. Henteu anjing di dieu teh maksudna ge supporter bolanya anjing hade eta gol maksudna lain anjing ngagol ya, itu ekspresi. Anjing teh keren gitu. Anjing Ronaldo anjing bisa keren. Anjing enggak artinya. Bro, didinya mah anjing pisan, Bro. Dan naon itu anjing babi monyet mah hanya nama binatang sih teh naon sih gitu jadi masalahnya. Ketika di Inggris kan dog, pig, and monkey, and then so what gitu, makan bakso di pesawat, so what. This is a beautiful day with a blue sky. Podol Asu, Bengkel Cinta, Teh Nirmana. Mana juga penyiar radio. Orang dahar naon ya? Sok ngomong gensek. Pemirsa, malam ini kita sek off ya. Si Gana mah gorengan ya mah. Bahaya ante geuning aya backsound teh viola. Nyen horny henteu sieun heueuh. Berarti secara nggak langsung jatuhnya seperti yang lebih istilahnya yang udah lebih dimediakan mah jatuh seperti Jason Ranti, Iksan Skuter yang istilahnya mereka bikin lagu dengan sudut pandang mereka dan orang bebas gitu interpretasi gitu ya teh. Kalau menurut saya segala sesuatu yang sudah menjadi karya dan dipublikasikan dengan sadar
itu sudah pasti kita harus menerima ketika karya itu menjadi multi interpretasi. Dan sebenarnya karya yang kalau menurut saya yang baik, menurut saya loh, bukan benar atau salah, tapi menurut saya yang baik adalah karya yang akhirnya bisa jadi multi interpretatif gitu, bersifat multi interpretatif. Kalau kata saya mah karya yang baiknya karya yang terbit teh. Gitu. Tah mencek kurang ya. Kurang menangnya menurut saya oke ya. Kalau kata saya mah karya mah nggak ada yang buruk, nggak ada yang jelek ya. Nu jelek jeung buruk mah nu teu berkarya tapi loba omong. Baik. Karya yang baik adalah karya yang terbit. Nah, Ya berarti banyak musik-musik yang memberikan dampak buruk juga berarti baik karena terbit. Itu mah kan gimana sudut pandang kita. Iya. Lihat baik atau buruk atau bagaimana. Sama apa sih pengen nanya juga menurut teteh kalau ada orang yang teh iya teh laguna artinya iya bener teh itu terganggu sih sebenarnya. Bebas aja. Bebas aja, hanya kadang saya selalu percaya bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan ya, nggak ada yang kebetulan ketika kamu misalnya di mobil tiba-tiba di radio disetel lagu ini, itu nggak ada kebetulan. Jadi ketika seseorang sampai misalnya nge-DM orang terus ngomong teh orang ada yang ngeken lagu teteh, terus menurut saya lagu teteh artinya ini, berarti sebenarnya ada koneksi di antara dia dengan lagu orang, benar nggak? Ya karena tidak ada yang kebetulan ya. Ya pada akhirnya saya ketika interpretasi dia misalnya menurut dia seperti itu, ya saya selalu bilang bahwa ya bebas. Tapi kalau misalnya dia nanya tapi lah mencet teteh kumaha, ya pada akhirnya ya apa yang saya rasakan ketika bikin lagu itu yang saya sampaikan. Tapi bukan berarti menjalurkan gitu loh. Bukan berarti menjalurkan, jadi bebas sih. ini barusan ada suara anak saya. Iya deh, Baba lagi podcast deh bentar ya. Santai. Ada anak saya, ini karena podcast di rumah. Nah, benar tadi cik aingnya. Karya teh inti nirmana itu tidak ternilai. Teu bisa mana ngitung make duit. Ketika bicara karyanya teh inti make kalkulator, nggak bisa. Karya itu tidak ternilai, tidak terbatas karya. Eta nu leuwih naonnya pride gitu. Nya. Sebenarnya mah menurut saya semua karya juga tidak bisa kita menentukan value karya itu dari uang. Nah, itu. Karena gini, kalau misalnya kita mau ngomongin misalnya Angga nyanyi lagu, terus orang bilang ini harganya 5 juta ya gitu. 5 juta itu kan yang terjadi kalau sampai itu dibeli, itu ada yang terjadi kesepakatan, bukan value sebenarnya dari karya tersebut kan. Nah, Ari ngomongin si karya eta mah tidak ternilai nggak? Di situ ada ide, di situ ada effort, di situ ada pengalaman yang dipakai untuk menjadi energi di lagu itu. Eta kan tuh bisa diduitan ya. Itu tidak bisa dibeli. Kenapa bisa dibeli sebuah karya? Bukan karena karya itu value-nya segitu, tapi karena kesepakatan bahwa oke, saya mau menjual karya saya sekian. Jadi sebenarnya lain karena bukan buat saya bahwa itu pride atau saya nggak butuh duit atau misalnya tidak bisa dihitung secara material, tidak bisa. Tapi perlakuan terhadap value si karya eta diperlakukan seperti apa. Saya nggak jadi masalah misalnya ada orang minta lagu, teh orang minta lagu, orang hayang lagu ieu misalnya. Terus tapi orang nggak boga duit 500.000 gitu. Kalau dia memperlakukan karya saya dengan baik, teu mayar gitu naon. Berarti lebih ke apresiasi si orang terhadap karya teteh. Iya. Nah, bagaimana cara teteh menghadapi orang-orang yang tidak tahu diri seperti itu misalkan? Apa yang dilakukan? Sebenarnya gini sih, segala sesuatu teh saya mah orang Sundanya. Segala rupa beres ku basa sama mama, bener tuh. Amun nu lapar mah segala rupa beres ku baso. Berarti lebih ke bahasa ade goreng ku basa. Ya, ade goreng ku basa. Jadi sebenarnya apa ya? Sebenarnya dikomunikasikan saja. Lebih ke silaturahmi tehnya. Kieu atuh, lamun misalnya rek profesional berarti ada variabel-variabel tertentu yang harus dipenuhi, ditempuhnya. Ya, ditempuh. Lalu ada langkah-langkah tertentu yang harus ditempuh. Tapi lamun misalnya rek kekeluargaan, ari sesama keluarga mah meureun saling ngahargaan, saling ngobrol, saling kumaha. Simpel sih sebenarnya. Dari mana dulu awalnya? Jadi lamun misalnya profesional, hayu, udah urang ge nyaho. Tapi kalau misalnya mau
kekeluargaan, hayu udah orangnya bisa dijadikan dulur gitu. Jadi gimana berangkatnya dari mana? Iya, berangkatnya dari mana? Cuman kadang-kadang banyak juga orang-orang yang merasa diri profesional tapi pengen dapat harga kekeluargaan atau ingin mendapatkan keuntungan kekeluargaan gitu. Memanfaatkan dulur teh geuning bro. Memanfaatkan dulur tapi jadi iya nya naon? HD di batur goreng di dulur jadi. Nah, ya itu kan yang mengerikan. Ya sebenarnya mah terjadi masalah rek itu oke terjadi masalah dan memang sekarang zamannya memang sudah begitu modernnya. Dan saya juga harus nerima. Tapi lamun berurusan jeung urang hampura teu bisa lur gitu. Siga saya di kata inti mental lagu-laguna urang mah datang ka imahna. Bahkan adiknya pun seorang musisi. Ya. Ito namanya. Saya mah nggak mau minta lagu itu lewat Teh Inti. Ya. Saya mah datang ka imahna Ito. Tahu nyanyikan lagu kenging teh. Mangga. Ngeunah gitu ngomongna panggih kieu mah daripada WA to panggih wawuh encan nganti WA minta lagu kan eueuh attitude katanya. Ya. Panggihan. Ya Ngobrol. menghargai itu bisa dengan segala cara sih. Sebenarnya ari buat orang-orang jika saya naon sih urang gitu. Ya. Sebenarnya cukup silaturahmi gitu. Cukup silaturahmi aja, cukup ngobrol, cukup terbuka. Kalaupun misalnya dari lagu ini walaupun ke saya tidak ada komersilnya, tapi misalnya itu untuk mendukung produk komersil dia, ya yuk ngobrol da urang teu namanya. Da teu sarap ku duit, teu sarap ku popularitas, teu sarap juga kumaha. Kurang kenal pisan siapa Inti Nirmana. Orangnya teu loba tapi saya paham gitu. Iyalah. Karena pernah juga kan. Iya, makanya ketika ada semprot banyak juga yang ya. bilang, aduh Inti Nirmana mah ribet bla Kayaknya da urang mah nyaho gitu. Hade goreng ku Baso. Mun lapar kudu ku Baso. Ya sebenarnya mah kita itu kan sudah melupakan ya kekuatan silaturahmi. Kita sudah melupakan bahwa tidak semua orang bisa dibeli dengan ku urang di tag atau misalnya kamu harusnya merasa beruntung karena karya kamu dipakai untuk proyek yang lebih besar dari kamu sendiri. Tidak semua orang bisa diperlakukan kayak begitu gitu. Tidak semua orang menganggap hal-hal seperti itu penting. Eta tah. Ya. Matangna urang pernah bicara barusan mungkin dalam berkesenian saya juga membuat lagu dan itu membuat lagu. Dinosaurus. Hanya bertolak belakang. Waduh aya si cungu. Hus. Jadi kayaknya saya merenya open. Ada orang banyak sekali laki-laki yang takut sama cucumu. Jadi mereka berjanji sama istrinya bahkan melindungi sehidup semati, akan melindungi dia dari bencana apapun kecuali cucumu. Orang mah teu kuat kajian kabur urang. Krom tajong krom. Tong dipaehan, tajong. Tah gitu. Cenah ti geuling hatur nuhun Ikrom, iya Ikrom oge cerewet ti dieu. Iya. Terima Nah, kasih, berarti laki-laki yang bernama Ikrom ini adalah lelaki yang baik yang akan melindungi kamu. Punten ieu teh nyepet salah kita. Kok yakin ku cocok nah. Itu kangen kamera teh salakina si ku cocok. Terima kasih Ikrom, kaki kamu membantu kami. Mata mun maneh aya urusan masalah jeung salakina Inti, bawa cucu. Beres urusanna. Maaf ya. Tapi selain kita lihat juga kan tadi bermusik, udah sekarang sibuk apa sih teh sekarang? Kegiatan sekarang? Selain bermusik, berkarya masih menjadi Ya. istri yang salehah, amin. Insya Allah. Masih. Nah selain itu, saya tahu dia bikin konten sama suaminya konten horor. Mata kurang temana musik dan mistik. Ya. Tah ayeuna asup ka mistik ya. Menurut teteh mistik itu apa sih? Goib, alam goib, makhluk astral dan lain sebagainya. Naon eta teh? Juri. Oh. Ya saya ketemu juri mah. Halus. Sebenarnya gini, yang harus diluruskan adalah iya saya punya channel, saya bikin channel, udah upload berapa video sih? 7. Ada 7 ribuan guys. Nah, channelnya naon? Channelnya apa? Sok sebutin aja. Channelnya oh Cosmic G Production atau Cosmic G Production, enggak di deskripsi madanya. Di YouTube nya aya Cosmic ya. G Production. Aya. Cosmic G Production nggak pakai K tapi pakai C semua. Itu tuh jadi kontennya memang horor, konten horor. Di situ ada bercerita, jadi cuma audio doang, ada yang bercerita pengalaman, Ada terus video.
ada video explore juga, ada dashcam juga, terus kita juga sekarang lagi di proses editing film sketsa juga, sketsa horor. Tapi diluruskan halanya, channel Cosmic G Production ini adalah konten horor nu eueuh jurigan. Nah. Tapi saya pernah ningali hiji episode, aya penampakan pas teteh ngeliput gitu uji nyali lah mah. Di Babakan Siliwangi. Ya, ada. Bodas ngelewat. Nonton matang bisa penasaran. Sebenarnya kieunya kita bukan banyak atau ada beberapa penampakan di video-video kita, tapi kitanya kebanyakan nggak sadar. Atuh teu payu teh konten horor juri. Nya bae udah lain masalah payu teu payu. Masalahnya kan gini. Sieu mah leuwih ka industri. Sebenarnya teu salah tapi kieunya sebenarnya kadang-kadang ketika kita terjajah sama yang namanya bahwa konten horor harus ada setannya, pada akhirnya kita akan melakukan hal-hal maksakeunnya kudu curang lah gitu setting, ya. setting. Ada nu nyeting, aya nu ngedit gitu, ada yang ada yang ke pasar baru heula mau di kain bodas barangkun gitu, hareupeun kamera. Nah, hari kita mah nggak mau gitu karena hari kita mah ya maksudnya kita datang ke sana, kita lihat ada di kamera syukur, nggak ada di kamera nyawis saudara kumaha. Ya kita mah cuma kasih tahu aja bahwa ya perasaan kita gimana pada saat itu, terus tempatnya kayak gimana, nya ada masalah juri kayak atau henteu namanya datangan waktu sorangan. Dari kamera mah hese tuh. Berarti iya nu mahal ya, pesan moral ya. Urang menang pesan moral. Berkarya mah kudu jujur. Cik naon dia urang rokok gitu. Minyakna mengandung zat ieu teh geuning naon nu nyieun pinter teh taurin teh. Ya, naonnya kalau misalnya orang, nah ini yang mengerikan dari industri, setiap karya sudah masuk industri, kadang-kadang mungkin ketika kita sudah masuk industri, kita teh sieun miskin da geus boga duit, bener gak? Tapi kita teh gengsi akhirnya jatuhnya kita nggak jujur jadi cheating, dan yang paling mengerikan adalah ketika kita tidak jujur sama diri sendiri. Sebenarnya jujur ka batur mah eta mah masalah naonnya kadang-kadang kesekian. Cuman apakah kamu tidak malu sama diri kamu sendiri ketika kamu mengupload sesuatu yang kamu tahu bahwa itu tidak benar, tapi kamu klaim sebagai sebuah kebenaran gitu. Ya podo asu bengkel cinta kok iya isina berat. Ade bisi teh kaotakan. Jadi hayang jadi ieu sang begawan kehidupan. Nu ayeuna aya buledan juga malaikat teh gini. Nah, bahkan karena demi industri jelema jadi maksakeunnya kuntilanak wae di make up Mas ya. Urang mah nempo nu kunti teh di dagor ku batako. Nu make penggorengan teflon anjing kana sirana terus sirana coplok geuning ya Allah. Iya, tapi nu edana kieu untuk orang-orang yang tahu, orang-orang yang ngerti, mereka kan tahu bahwa itu teh bohong kan. Tapi gilanya nih anak-anak remaja, anak-anak yang baru gede tuh, mereka menganggap itu sebuah kebenaran. Berarti kita harus hati-hati sama konten kita, bro. Tapi orang karena kita bertanggung jawab. Maksudnya gini, sebagai content creator, orang selalu percaya bahwa orang kudu bertanggung jawab pada konten yang kita upload, karena kita tidak tahu ada berapa banyak orang yang terpengaruh sama konten itu. Siga lagu Marilyn Manson, bro. Itu mah kieu pisan. Aya teh bisa sok. Aya laguna nu judulna I don't like the drugs but the drugs like me. Sabaraha juta nu ngadengar lagu eta. Seolah-olah untuk dahar narkoba teh itu iya, baik. pada akhirnya menjadi sebuah pembenaran bagi orang-orang yang percaya. Depresinya. Udah cek Marilyn Manson gak mabok mah. Like me. Tapi orang nemponya istilahnya media menurut orang mau paling halus ke istilahnya entah persuasif ke jelema, entah istilahnya ke membujuk lagu menurut orang sih. Itu media. Tapi ini ya, iya mas selingan ya rada panas oleh orang. Oke, ya. Kipas angin dulu kan. Tolong lightingnya diredupin. Jadi kemarin saya nonton. Tadinya saya tidak tertarik ya sama Omnibus Law ini lah ya. Oke. Tong dipotong. Nah terus kemarin saya nonton salah satu media. Terus media itu bilang gini, kalau saya sih mendengarnya sepertinya ada sebuah tendensi bahwa kudu nama teu demo, kudu nama teu protes. Kalau mau protes langsung
lakukan uji materi ke MK. Jadinya saya emosi karena berapa puluh juta orang yang menonton media tersebut, berapa puluh juta orang yang mempercayai apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Dan satu hal, itu seperti memanipulasi karena dari jutaan orang itu 99% mereka tidak punya akses ke jalur hukum. Bahkan mereka tidak tahu hak sebenarnya dari kita sebagai rakyat dan apa kewajiban negara sebenarnya. Jadi sebenarnya eta kata-kata yang seperti itu ketika mereka mengupload konten, ketika mereka memberikan sebuah narasi, itu bisa menyesatkan, bro. Jadi sebenarnya kan tanggung jawab kita. Kayak ayeuna orang ngeunah lah rek nyen konten juga kumaha. Nu penting mah payu, nu penting payu. Rek urang ngebohong, rek urang kumaha. Tapi ini ada dampak loh, ada dampak sama anak-anak kita, ada dampak sama generasi muda yang mereka belajar dari itu. Benar nggak? Ya. Kalau dulu misalnya kamu bikin satu buku dan kamu ngebohong, orang yang bisa mengakses buku kamu adalah orang yang membeli atau orang yang meminjam dari perpustakaan. Kalau sekarang semua bisa diakses dengan mudah. Makanya please yang bikin konten, mun teu bisa jujur, mun rek ngabohong, minimal ngabangun lah. Tapi ya ngomongkan Omnisaurus Law ya. Omnisaurus Law. Anjing sih ngomongnya Omnibus Law. Ya, urang mah kumanya 800 pasal 800 lembarnya misalnya 1000 lembar. 1000 lembar. Urang mah macan lagi waktu sih urang mah gitu. Nya ditambah deh kieu orang Indonesia teh tong boro eta 1000 halaman atuh. Tulisan di minimarket tarik we didorong sia teh. Ini ada yang lucu. Kemarin saya ngebahas ieunya bahwa bagaimana bagaimana undang-undang dijieun dengan diksi anu nyieun rakyat teu ngarti, yang pada akhirnya ketika mereka mau baca pun mereka nggak ngerti. Jadi sebenarnya pemerintah nu di luhur ini nyieun undang-undang hayang disosialisasikan ke masyarakat. Mereka memang membuat undang-undang dengan diksi yang pada akhirnya bisa memberikan mereka celah agar bisa ketika mereka melakukan kesalahan bisa dijadikan sebuah pembenaran.